Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarah Fauzia. Saya dari kelas 6 Shift 1 jurusan S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Apa sih metodologi penelitian itu? Metodologi penelitian adalah sebuah cara bagaimana kita melakukan sebuah penelitian. Juga berarti sebagai kegiatan ilmiah yang dijalankan dengan teknik yang sistematis. Metodologi penelitian itu memberikan alur dalam melakukan sebuah penelitian, seperti membuat skripsi atau karya ilmiah yang lainnya. Dalam membuat suatu penelitian, kita diharuskan untuk menentukan suatu masalah yang ingin diteliti, karena penelitian itu bertujuan untuk mengetahui atau memecahkan suatu permasalahan yang belum ada jawabannya. Metodologi penelitian itu digunakan karena dilatar belakangi ingin menemukan suatu jawaban atas segala permasalahan yang timbul atau muncul di kehidupan atau di lingkungan sosial. Maka dari itu perlu dilakukannya sebuah penelitian dan riset, di mana riset dan penelitian harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Dan di dalam metodologi penelitian, kita akan belajar bagaimana cara melakukan sebuah penelitian yang tersistematis agar dapat memecahkan sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan atau ingin tahu jawaban dari permasalahan tersebut. Itu sebabnya di dalam menjalankan suatu penelitian maupun riset, seorang mahasiswa atau seorang peneliti harus mengikuti kaidah penelitian yang tersistematis atau terstruktur dengan baik. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan suatu penelitian itu, kita harus melakukan identifikasi masalah dan membuat rumusan masalah. Karena di dalam melakukan penelitian, kita harus mengetahui dahulu masalah apa yang akan diteliti, dan kemudian dilakukan identifikasi masalah dengan mendeteksi permasalahan tersebut dengan diamati. Karena untuk mengetahui tindakan yang lebih lanjut, di dalam identifikasi masalah, kita akan melakukan pendefinisian konsep dan bagaimana agar konsep tersebut bisa diukur untuk dilakukan sebuah penelitian. Dan setelah kita melakukan suatu identifikasi masalah, kita selanjutnya yaitu membuat pertanyaan atas masalah-masalah yang timbul, yaitu dengan melakukan rumusan masalah. Perumusan masalah itu berisi tentang pertanyaan mengapa atau bagaimana terkait dengan penelitian atau topik yang akan dibahas di dalam penelitian tersebut. Yang kedua, kita harus menyusun kerangka berpikir dan merumuskan hipotesis. Kerangka berpikir itu merupakan gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Kerangka berpikir juga sebagai landasan bagi seorang peneliti untuk menentukan sebuah hipotesis. Ada langkah-langkah dalam membuat suatu kerangka berpikir. Yang pertama itu menetapkan variabel yang detail seperti variabel X dan variabel Y. Terus baca-baca buku atau jurnal-jurnal tentang penelitian. Terus dalam membuat kerangka berpikir juga harus memberikan penjelasan teori atau penjelasan dari variabel-variabel tersebut. Terus memberikan argumentasi atau argumen secara teoritis mengenai hubungan antara variabel tersebut. Terus merumuskan model penelitian. Hipotesis itu sendiri merupakan dugaan sementara. Dugaan ini dibuat oleh seorang penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian jawaban benar atau tidaknya itu ditentukan berdasarkan
hasil sebuah penelitian. Hipotesis itu merupakan dugaan awal. Jadi setiap kita mau melakukan penelitian, kita ada dugaan sementara, seperti dari penelitian sebelumnya menduga bahwa kecerdasan seseorang dipengaruhi karena sering membaca buku. Itu hanya dugaan sementara. Nanti untuk hasil akhirnya itu kita akan lihat di dalam sebuah penelitian, hasil akhir dari penelitian tersebut. Terus setelah itu kita setelah mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, terus membuat kerangka berpikir, membuat hipotesis. Selanjutnya itu kita melakukan pembahasan atas masalah yang dihadapi. Terus setelah itu memberikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan. Dalam metodologi penelitian seperti skripsi itu pastinya ada metode-metode yang dilakukan. Misalnya, jika data kuantitatif dan data kualitatif itu memerlukan data-data yang berbeda. Kalau kuantitatif itu berhubungan dengan angka-angka atau nominal, dan kalau data kualitatif itu berhubungan dengan menganalisa sebuah permasalahan. Seperti itu. Sekian penjelasan saya tentang metodologi penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.